Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di pertemuan ketiga, masih dengan membahas cerita fantasi. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa, hari ini kita akan belajar menentukan struktur dan bahasa cerita fantasi. Namun, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas terlebih dahulu struktur cerita fantasi saja. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita akan membahas tentang struktur cerita fantasi. Nah, ini tadi yang pertama, tujuannya mempelajari menelaah struktur cerita fantasi seperti itu. Nah, yang pertama, struktur cerita fantasi itu ada 3. Nah, ingat, struktur cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama adalah tahap orientasi. Apa itu tahap orientasi? Tahap orientasi itu adalah tahap pengenalan. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Di sini komplikasi adalah munculnya sebuah masalah. Nah, kemudian ketiga adalah resolusi penyelesaian masalah. Oh iya, maaf, di komplikasi tadi adalah munculnya masalah. Nah, dalam komplikasi ini ada setelah muncul masalah ada puncak masalah yang disebut dengan klimaks. Klimaks itu adalah puncak masalah. Kemudian masuk pada resolusi, masuk pada penyelesaian sebuah masalah pada cerita tersebut. Nah, baiklah anakku sekalian, apa saja sih ciri-ciri dari struktur berikut ini? Ketiga struktur berikut ini kita akan bahas. Oke, ciri-ciri bagian struktur cerita fantasi. Yang pertama itu orientasi. Apa sih ciri-cirinya orientasi? Ciri-ciri orientasi itu adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Jadi pada bagian orientasi ini, di sini akan cerita fantasi itu memperkenalkan tokohnya, latarnya, kemudian wataknya, konfliknya di sini juga akan muncul seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orientasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri komplikasi. Apa sih ciri-ciri dari komplikasi itu? Nah, berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, di bagian komplikasi ini adalah munculnya sebuah masalah sampai masalah itu memuncak, yang disebut biasa dengan klimaks, puncak dari masalah. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri yang ketiga? Ciri-ciri yang ketiga itu adalah resolusi. Apa sih ciri-cirinya resolusi? Ciri-ciri pada resolusi ini adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi bagian bisa disebut dengan bagian penutupnya seperti itu ya. Mohon maaf, Ustazah kasih goyang dulu kameranya. Selanjutnya, jadi bagian-bagian struktur cerita fantasi itu ada 3 yang sudah tadi Ustazah sampaikan, orientasi, komplikasi, dan resolusi ini. Ini adalah ciri-cirinya. Kalau orientasi ada pengenalan tokoh, watak, dan konfliknya. Kemudian komplikasi itu sudah masuk masalahnya, kemudian puncak masalahnya yang disebut dengan klimaks. Kemudian yang terakhir resolusi adalah berisi penyelesaian konflik yang terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan penjelasan selanjutnya, menelaah variasi pengungkapan struktur-struktur cerita fantasi. Nah, perhatikan di sini di bagian orientasi tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa dikembangkan oleh pengenalan tokoh, latar, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk dulu. Ini adalah penggalan cerita fantasi ya. Jadi ini ceritanya tidak bersambung. Ini cuma beberapa penggalan cerita fantasi. Yang pertama itu adalah orientasi, dikembangkan dengan deskripsi latar. Latar itu latar tempat, waktu, dan suasana. Perhatikan kalimatnya. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku mendampinginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di ketum color laptopku. Jadi ini adalah memperkenalkan latarnya, bahwa dia berada di
3 buah rumah yang berbentuk kerucut seperti itu. Kemudian dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus ke sekeliling. Jadi dia memperkenalkan tokohnya. Oh, berarti ada tokoh yang bernamanya alien. Alien yang ciri-cirinya itu hidungnya mancung, ya, dengan hidung yang menjulang seperti itu. Jadi bagian orientasi ini dikembangkan oleh perkenalan latar, kemudian dikembangkan juga dengan pengenalan tokoh. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu dikembangkan dengan pengenalan konfliknya. Seperti tadi Ustazah sampaikan bahwa cerita yang satu dengan cerita yang dua ini berbeda ya. Perhatikan, dikembangkan oleh konflik. Kau harus membawanya kembali. Ersa berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu berbuat apa yang harus akan kuperbuat. Jadi di sini memperkenalkan konfliknya. Setelah kamu baca paragraf ini, kamu akan tahu, oh ternyata konfliknya seperti ini. Oh ternyata konfliknya si Doni ini membawa manusia purba ke bumi ini, ya, 500 tahun sebelum Masehi melalui ruang dimensi alfa seperti itu, ya. Ini adalah memperkenalkan konflik. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar ya nak ya. Kemudian pada tahap komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Perhatikan kalimatnya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tiba-tiba seorang alien berukuran besar datang. Berarti muncul lagi tokoh yang lain. Kalau tadi cuma tokohnya alien yang berhidung besar, berhidung mancung. Nah, di sini tiba-tiba ada lagi alien yang baru. Jadi ini adalah komplikasinya itu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh yang lain, ya seperti itu. Kemudian dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang, ya latarnya laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda, kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksanya apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Seperti ini adalah dikembangkan dengan mengubah latar. Jadi latar yang satu ke latar yang lain itu masuk pada tahap komplikasi. Selanjutnya dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda ke zaman yang lampau. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilo yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kejadian megah ada di hadapanku. Jadi dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya kemarin juga yang sudah kalian lihat. Di zamannya Doni pergi ke ruang dimensi alfa, kemudian tiba-tiba dia berada di 500 tahun sebelum Masehi. Itu adalah dikembangkan dengan melompatnya masa seperti itu ya, atau zaman. Selanjutnya pada tahap resolusi dikembangkan dengan lompat waktu. Jadi 2 tahun kemudian Fata telah sampai di galaksi. Seperti itu. 10 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Nah, ini adalah dikembangkan dengan lompat waktu. Selanjutnya dikembangkan oleh sebab akibat yang unik. Maksudnya itu unik, tidak terjadi di dunia nyata. Setelah saya menyambut semua perilaku yang pernah saya lakukan, pintu terbuka dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah sebab akibat yang unik. Kemudian yang terakhir dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Bisa kalian baca kalimatnya. Jadi itu tadi struktur cerita fantasi ada 3. Ada tahapan konflik, yang pertama adalah orientasi. Astagfirullah. Jadi yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah komplikasi, kemudian yang ketiga adalah resolusi, dan puncak masalah itu adalah namanya klimaks ya. Syukron atas perhatiannya. Nah, jika ada pertanyaan bisa bertanya pada kolom komentar.
tidak pada WA-nya Ustazah, silakan langsung pada kolom komentar ya. Cukup pertemuan kita pada hari ini. Silakan kerjakan soal yang ada di samping. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.